teman-teman, balik lagi dengan Aboyko. Dan hari ini, di video kali ini, aku ingin share ke teman-teman satu informasi penting, khususnya bagi teman-teman yang mengendarai kendaraan pribadi, baik motor ataupun mobil. Jadi pada tanggal 1 Oktober ini, selama 1 bulan penuh, Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan uji coba ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Sebenarnya sejak Desember 2016 lalu, Polda Metro Jaya itu khususnya di DKI Jakarta ini udah memberlakukan elektronik tilang atau e-tilang. Jadi polisi itu sebenarnya punya aplikasi di Android yang berfungsi untuk menilang pelanggar-pelanggar. Jadi kalau misalnya kita melanggar, udah nggak harus lagi tuh pakai kertas merah, kertas biru. Kita bisa langsung ditilang secara elektronik. Nanti terkoneksi, aplikasinya itu terkoneksi dengan Bank BRI, kita tinggal datang ke banknya dan bayar. Cuma aku nggak tahu gimana penerapannya dari 2016 sampai sekarang. Aku sendiri pun belum pernah sempat ditilang pakai e-tilang sih, semoga jangan ya. Kalau ETLE ini atau Electronic Traffic Law Enforcement ini adalah sebuah perangkat kamera resolusi tinggi yang dipasang di beberapa ruas jalan yang fungsinya untuk memantau kendaraan-kendaraan yang lewat. Motor, mobil, truk, bis, semuanya yang lewat di ruas itu akan dipantau lewat kamera ini. Jadi kalau terjadi pelanggaran, nanti kamera ini akan merekam plat nomor kendaraan tersebut. Terus kemudian ada petugasnya yang mengecek benar terjadi pelanggaran apa enggak. Kalau sudah dikonfirmasi terjadi pelanggaran, maka surat tilangnya akan di-email, ditelepon, dan dikirim ke alamat kita. Dan selama uji coba bulan Oktober ini terpasang kamera-kamera di 3 lokasi. Yang pertama di Sarina, yang kedua di perempatan Kebon Siri, dan yang ketiga ada di depan aku, persis di dekat patung kuda. Ini dia. Jadi di situ nanti ada ini lampunya yang menangkap sensor-sensor kendaraan, terus di sebelahnya ada kameranya. Katanya bisa sampai jarak 10 meter lebih. Monitornya, sensornya, semua bekerja untuk memantau kendaraan-kendaraan yang lewat, misalnya mobil itu. Paling nggak ada 3 manfaat dari penerapan ETLE ini. Yang pertama pastinya pemanfaatan teknologi. Hari gini masih tilang manual, ya ampun. Dan yang kedua lebih transparan dalam pembayaran denda. Jadi kita nggak main jalan damai lagi. Ayo, siapa yang pernah berdamai sama Pak Polisi waktu ditilang? Dan yang ketiga pastinya bikin kita lebih disiplin dalam berlalu lintas. Ini kamera di sisi seberangnya. Kalau tadi yang menuju ke arah kota, ini yang menuju ke arah Sarina. Teman-teman bisa lihat itu kamera-kameranya udah terpasang dan siap memonitor kendaraan yang lewat. Dan ada 9 fokus pelanggaran yang akan jadi bagian dari penerapan uji coba ETLE ini, teman-teman. Ke-9 pelanggaran itu adalah ini dia. Dan sekarang aku ada di Sarina. Di lokasi ini juga sudah dipasang kamera untuk uji coba ETLE. Bakalan keren banget nih, karena di sini Sarina termasuk perempatan yang menurut aku pelanggarannya cukup tinggi. Itu contohnya. Tapi karena ini masih uji coba, jadi menurut aku masih ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kayak misalnya yang melanggar harus ditentukan siapa yang membayar. Misalnya yang melanggar adalah pengemudinya atau yang pinjam mobil atau yang nyewa. Berarti yang bayar kan harusnya siapa? Pemilik kendaraan kah atau si pengemudinya? Kemudian yang kedua, aku jadi mikir berarti nggak ada proses pengadilan dong. Kalau misalnya kita dikirimin tagihan pelanggaran, berarti kita harus sudah langsung bayar. Sementara kalau di pengadilan kan kita bisa nego apakah kita ngerasa salah apa enggak. Kalau salah
berapa besar hukuman yang harus kita terima berdasarkan pelanggaran yang kita lakukan. Terus juga kalau misalnya plat nomornya palsu atau alamat yang didaftarkan nggak benar, itu gimana nanti mekanismenya? Tapi aku yakin pasti pemerintah dan Polda Metro Jaya sedang memikirkan, mematangkan proses ini. Namanya orang Indonesia, apalagi yang ditinggal di Jakarta tuh harus dipaksa taat sama peraturan. Kalau aku pribadi mendukung uji coba ini dan berharap banget ini bukan cuma uji coba doang, tapi betul-betul dipraktekin. Karena mulai dari ganjil genap dampaknya mulai terasa, pelebaran pedestrian juga dampaknya mulai terasa, dan berharap banget penerapan uji coba ini bisa berhasil dan kita bisa semakin disiplin dalam berlalu lintas. Dan itu menurut aku, gimana menurut teman-teman, apakah uji coba ini bermanfaat atau enggak, atau malah nimbulin hal-hal yang lain? Tolong kasih komentarnya di bawah, dan pastikan teman-teman terus kasih hal-hal yang positif, taat sama aturan, dan kita dukung terus upaya-upaya untuk memajukan kota Jakarta ini. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya dan semoga bermanfaat.